Oke. Apa kabar hari ini? Oke. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa supaya ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dipimpin Kak Arvino. Sini Kak. Bersiap. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku dalam menerima ilmumu. Mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpul-simpul dari lesanku agar mereka mengerti ucapanku. Ya Allah, aku memohon tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Amin. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, karena kita belajar tentang simbol Pancasila, maka kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sebelum itu, Bu Ninis ingin kalian tepuk semangat dulu, menunjukkan bahwa sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah semangat dia dan ngantuk. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
sebelum itu minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Coba semuanya kalau Bu Nini tanya, apa saja simbol-simbol Pancasila? Yang pertama ada apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, angkat banteng. Yang kelima, apa? Kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya, apakah kalian tahu mengapa di Pancasila itu memakai simbol tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Saya tahu, Bu. Mbak Kanza, apa Mbak jawabannya? Karena setiap simbol menggambarkan tentang nilai dan dasar negara Indonesia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Kanza. Kita angkat jempol. Jempolnya diangkat Mbak Kanza, kita kasih good job. 1, 2, 3. Good job. Oke. Kenapa kok pakai simbol tersebut? Karena di situ ada dasar-dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apakah makna simbol-simbol dalam Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Apa? Bintang. Yang pertama itu mengakui dan mengingat selalu adanya Tuhan. Betul? Betul? Betul. Kemudian yang kedua, ada lagi yang tahu? Ayo, apa Mas? Manusia saling membutuhkan dan membantu. Yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ketiga? Oke. Yang tahu hanya ada berapa tadi? Ada 2. Berarti kita itu harus belajar kembali. Sebelum itu, Bu, manfaat kita belajar tentang makna 5 simbol Pancasila itu apa sih? Yang pertama itu untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Yang keempat adalah karena kita hidup bermasyarakat, maka kita harus belajar nilai-nilai dalam masyarakat. Dan yang kelima itu kita harus melestarikan nilai-nilai bangsa. Itu adalah tujuan manfaat dari belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian, apa sih Bu tujuannya belajar itu? Tujuan kita belajar tentang 5 simbol Pancasila dan maknanya, itu nanti kita akan melihat video. Uninis punya video, nanti kita lihat bersama-sama. Di situ nanti kita mengetahui makna dan simbol-simbol Pancasila. Oke. Kemudian selanjutnya di sini Uninis punya apa di sini? Di sini Bu Ninis punya lambang Garuda. Kita akan belajar tentang makna dan simbol Pancasila.
Di sini Bu Ninis membuat burung Garuda ini sebagai apa? Sebagai apa namanya, biar kalian lebih semangat, biar kalian lebih paham. Sekarang Bu Ninis tanya, apakah kalian tahu arti dari 5 simbol Pancasila tadi? Belum paham kan ya? Maka dari itu kita harus membaca materi terlebih dahulu. Kita baca materi terlebih dahulu. Silakan kita baca sama-sama. Makna lambang Pancasila sudah dibuka semuanya? Sudah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makna lambang Pancasila. 1. Sila ke-1 memiliki makna Agar masyarakat bisa selalu mengingat dan mengakui akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. 2. Sila kedua bermakna Bahwa sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain. 3. Sila ketiga Diharapkan bahwa masyarakat bisa menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. 4. Sila Keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Itu sangat penting, apalagi untuk menyelesaikan suatu masalah. 5. Sila kelima bermakna agar seluruh masyarakat bisa mendapat keadilan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Oke, kita sudah membaca. Ada penguatan di dalam video. Mari kita simak bersama-sama. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Oke. Sudah ada yang belum paham dari penjelasan tersebut? Sekarang ini siap tanya. Dari penjelasan video yang sudah kita putar, yang sudah kita lihat, berarti sudah tahu dong arti dan lambang makna pada setiap Pancasila. Bu Nini sekarang mau tanya ke Kak siapa ya?
Mau tanya ke Kak Azam. Kak Azam, simbol sila pertama itu apa Kak Azam? Memiliki mata penuh masyarakat bisa selalu melihat dan mengerti akan Itu adalah apanya? Maknanya. Kalau simbolnya apa? Bintang. Betul? Betul. Kita angkat tangan. Kita kasih Kak Azam. Good job. Oke, selanjutnya siapa ya? Selanjutnya Kak Keisha. Kak Keisha, lambang sila yang kedua itu apa Kak? Lambangnya dulu, Bu Nini sebelum tanya maknanya. Lambangnya sila kedua apa? Rantai emas. Rantai emas itu bermakna apa Pak? bermakna bahwa sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, harus saling menghargai satu sama lain. Betul? Betul. Kita angkat tangan, kita kasih good job. Oke. Kemudian simbol sila yang ketiga, Kak Risa jangan tahu apa Kak lambang silanya? Pohon beringin. Pohon beringin itu bermakna apa Kak? Beringin maknanya adalah persatuan dan kesatuan yang kokoh. Persatuan dan kesatuan yang kokoh. Betul? Betul. Kita angkat tangan, kita kasih good job. Selanjutnya sila keberapa ya? Keempat. Bu Ninis mau tanya sebelah sini belum Kak Eli, Kak Sanum, iya Kak Sanum. Kak Sanum, sila keempat itu apa ya lambangnya? Kepala banteng. Kepala banteng itu bermakna apa Kak? Oke, mengutamakan musyawarah itu adalah makna dari sila keempat. Selanjutnya sila keberapa ya? Kelima. Sila kelima itu apa Kak Raisa? Iya Kak Raisa, apa sila kelima itu Kak? Bermakna agar mendapatkan keadilan aspek kehidupan. Itu apa lambangnya? Lambangnya adalah padi dan kapas. Oke. Dan tadi itu sudah dijawab sama teman-teman semua. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak. Tadi kan hanya beberapa teman yang jawab. Bu Ninis pingin semuanya menjawab. Sila pertama Pancasila itu apa lambangnya? Bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna sila pertama? Memiliki makna masyarakat bisa selalu mengingat dan mengakui akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oke, pintar. Selanjutnya, sila kedua itu berbunyi apa? Kemanusiaan yang Adil dan beradab. apa lambangnya? Rantai emas. Apa makna dari rantai emas? Bermakna bahwa sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi kita sebagai manusia itu harus menghargai satu sama lain. Perempuan dan laki-laki harus saling menghargai. Aku nggak mau sama perempuan, nggak mau main sama perempuan. Apakah boleh?
Tidak boleh. Aku loh hanya mau mainnya sama laki-laki saja, kan aku laki-laki. Apakah boleh? Tidak boleh. Kita itu semuanya sama. Kemudian yang ketiga, apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa lambang dari sila ketiga? Pohon beringin. Kemudian apa makna dari sila ketiga? Diharapkan bahwa masyarakat bisa menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Oke. Kemudian sila keempat itu apa? Yang mana ya sila keempat itu? Kepala banteng. Kepala banteng itu berbunyinya bagaimana sila keempat itu? Keradaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Tadi sila keberapa? Sila ketiga dah. Keempat. Berarti yang selanjutnya sila kelima. Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya? Apa makna dari sila kelima? Seluruh masyarakat bisa mendapat keadilan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Oke, semuanya sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Boten. Selanjutnya, Bu Ninis akan kasih tugas kelompok. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas, Bu Ninis pingin semuanya untuk berdiri di tempat. Semuanya berdiri di tempat supaya kita nggak ngantuk. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bisa nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Bisa? Bisa? Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu
lembar kerja untuk kalian. Jadi di sini setiap kelompok itu punya soal yang sama, tapi kita mengerjakannya adalah bersama-sama. Jadi setiap anak itu mempunyai satu seperti ini dan satu seperti ini. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Ketua kelompoknya silakan membaginya. Kak Angkat, Kak Syifa, Kak Armino, Kak Al-Mubarak, sudah dibagi? Sudah dibagi? Sudah. Oke. Sebelah sini kelompok. Ya, sudah dibagi? Sudah. Sebelah sini kelompok 8 sudah dibagi? Oke, siapa yang belum? Oke, itu masih dibagi sama Kak Syifa. Oke, sudah ya. Are you ready mengerjakan, guys? Ready. Silakan mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan bunyi, saya mau tanya, gitu ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke. Kamu dulu. Kalau nggak pas, apa-apa. Halo.
boleh ditaruh di bawahnya. Kalau sisanya nggak cukup, boleh ditaruh di bawahnya. Oke, bisa diskusi sama teman-temannya. Kak Pi nanti kasih tahu ya. Kak Angga, sama-sama menjaga. Ya, berdiri agak lopor, ya. Halo? Iya, nggak apa-apa, kita di sini. Iya, Kak. Sudah selesai? Apakah ada yang sulit?
Chris, ada yang sulit tadi. Taruh tangannya. Oke, semuanya sudah ya. Kita sudah ya, semuanya sudah. Oh iya, itu sudah selesai. Semuanya sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah selesai? Oke. Perwakilan dari setiap kelompok mulai dari kelompok mana ya? Kelompok 17 terlebih dahulu. Kelompok 17 perwakilannya adalah Kak siapa ya? Kak Arfan. Mana? Ini Arfan ini, ayo kita maju.
Dibacakan yang keras. Ya. Dibaca yang keras. Dari yang sebelah sini dulu ya, berarti nomor satunya dari sebelah sini ya. Kapan membacakan? Berarti dari sini. Istilah keempat, nama simbol kepala banteng. Makna simbol mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Itu sangat penting, apalagi untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kemudian Sila kelima, nama simbol padi dan kapas. Makna simbol bermakna agar seluruh masyarakat bisa mendapat keadilan dan sama dalam setiap aspek kehidupan. Sila ke-1, nama simbol bintang. Makna simbol memiliki makna mengakui adanya Tuhan. Sila ke-3, nama simbol pohon beringin. Makna simbol diharapkan bahwa masyarakat bisa menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Sila ke-2, nama simbol rantai emas. Makna simbol bermakna bahwa sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain. oke, itu presentasi dari kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 17. Kita kasih jempol diangkat. Jempolnya diangkat. Kita kasih good job. Oke, terima kasih kawan. Selanjutnya dari kelompok 19, perwakilannya adalah Kak Raisa. Ayo Kak. Dibacakan yang keras Kak. Ya, dari sebelah sini. Pas. Simbol sila keempat. Sila ke-4, nama simbol kepala banteng. Makna simbol mengutamakan Oke, terus. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Kak Raisa. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Raisa. Tangannya diangkat, kita kasih good job. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok 45. Silakan Kak Raka dipresentasikan ke depan. Selanjutnya berarti kelompok berapa yang terakhir ya? Kelompok 8. Kelompok 8. Ya, ayo Kak Raka. Didirikan. Ayo, dengarkan dulu Kak Raka. Ya. Oke, terus.
Oke, tepuk tangan untuk Kak Raka. Kita kasih jempol untuk Kak Raka. Tangan siapkan. 1, 2, 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Perwakilan dari kelompok 8 adalah Kak Kanza. Ya. Tangan kaki semua tangan kembali. Oke. Betul kata Kak Kanza, sudah dengar semuanya? Sudah. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Kanza. Dan boleh diangkat. Sekian terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah Bu Ninis punya permainan. Di sini Bu Ninis itu punya sebuah spidol. Namanya adalah apa ya? Talking stick. Jadi siapa yang mendapatkan spidol ini, dia akan maju ke depan. Alat tulisnya semuanya ditaruh, kita bermain talking stick dengan menyanyi di sini senang, di sana senyap. Bisa? Oke? Silakan dibereskan dulu mejanya. Ditaruh di tengah-tengah dulu kertasnya. Oke, Bon, ayo, berdiri ya. Aku bilang, Oke, di sini Bu Ninis punya sebuah spidol. Anggap saja ini adalah stick. Kita mulai dari Kak Alu Barok, nanti dikelilingkan begini. Habis itu dikelilingkan ke Kak ini. Berarti kamu harus jalan langsung ke sini. Oke? Cek kaliku. Oke, 1, 2, 3. Di sini sama berdiri. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kembali, kasih ke sana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Hop, pakai apa? Maju ke depan. Tahan, maju ke depan. Di sini Bu Ninis itu punya kertas bermakna. Di sini Bu Ninis punya kertas bermakna. Kita taruh sini dulu ya Kak. Kita lem. Nanti kita samakan tulis yang ada di laptop. Kita samakan tulis yang ada di laptop. Ayo Kak, cari. Di sini ini adalah kertas bermakna. Kamu cari maknanya sesuai dengan gambar di sini. Oke, siap? Siap. Cek kali di sini, kayak begini. Di sini ya. Semuanya silakan duduk dulu. Ayo Kak, sini Kak. Jadi di sini. Kak. Ini sama dengan yang mana? Oke, rantai itu sama dengan yang mana? Kita tunggu Kak akan untuk menempel.
tunggu ke apa? Kita tunggu ke apa terlebih dahulu. Sudah selesai kak? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kita buktikan sama-sama bisa. Sama apa tidak ya? Silakan dibawa. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kita mulai kuis makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada manusia itu yang apa? Ini bintang. Kata Kak Arfan itu bintang. Betul? Betul. Itu buat Kak. Iya. Kemudian memiliki makna manusia Indonesia menerapkan nilai kemanusiaan, rasa tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Apa? Kak, punya kamu? Rantai emas kata Kak Arfan. Oke, good job. Kemudian melambangkan sebagai tempat berteduh suku bangsa yang menyatu dan mewakili keragaman. Apa itu Kak? Pohon beringin katanya Kak Arfan. Good job. Selanjutnya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh iman itu yang mana ya Kak? Kepala banteng kata Kak Arfan. Good job. Dan yang terakhir, melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia. Sandang dan pangan. Apa itu Kak? Padi dan kapas. Oke, kuis telah selesai, permainan selesai, dan semuanya adalah betul. Tepuk tangan untuk Kak Arfan. Oke. Selanjutnya adalah kita sudah bermain. Kemudian kita sudah membaca. Dan Bu Ninis bisa menyimpulkan. Kesimpulan dari Bu Ninis adalah kesimpulan untuk materi hari ini itu Pancasila itu terdapat 5 simbol. Yang pertama itu ada bintang, yang kedua itu ada rantai emas. Kemudian yang ketiga itu ada apa tadi? Pohon beringin. Kemudian yang keempat tadi ada apa? Kepala banteng. Kemudian yang kelima itu ada padi dan kapas. Sila ke-1 itu bermakna adanya apa? Mengakui adanya Tuhan. Sila kedua itu bermakna apa tadi? Ayo, sila kedua itu bermakna manusia saling membutuhkan. Sila ketiga itu bermakna apa? Apa? Sila ketiga bermakna persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat bermakna manusia itu saling harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila yang kelima itu adalah padi dan kapas yang menunjukkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian setelah itu tadi itu Kak Arfan sudah maju. Jadi Kak Arfan sini Kak, ini kasih hadiah untuk Kak Arfan. Hadiah untuk Kak Arfan. Tepuk tangan untuk Kak Arfan. Oke. Hadiah pensil. Bu Nini sekarang tanya ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Angkat tangan. Makna lambang Pancasila. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Apa ya? Kegiatan apa yang paling disukai?
Kegiatan apa yang disukai kapan? Hah? Bermain tadi yang menyanyi di sini senang senang ya. Kemudian perasaan kalian pada saat belajar tadi itu senang apa enggak? Oh senang banget karena Kak Akila senang banget. Oke, materi hari ini berarti sudah selesai. Untuk selanjutnya itu kita akan belajar tentang Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu menolehnya ke sebelah kanan. Di dalam Garuda Pancasila itu ada semboyan yang namanya Bhinneka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Pada sayapnya itu ada bulu-bulu ekor. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 17, pintar sekali. Kemudian pada ekornya ini ada berapa? 8, pintar sekali. Di lehernya juga ada bulunya. Ada berapa Mbak? 45. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Bu Ninis ingin ngecek semangat lagi. Tepuk semangat. Jelaskan. Dan hari ini sebelum materi ini kita tutup, Bu Ninis punya soal evaluasi. Cuma ada 5. Siap dikerjakan? Siap. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Ya, oke. Ada yang sulit tambah? Belum selesai. Sudah selesai kan belum? Oke. Selanjutnya Bu Ninis minta tolong untuk ketua perwakilan setiap ketua dikumpulkan di ketuanya, di ketua kelompok. Dikumpulkan di ketua kelompoknya. Sudah di kelompok sini. Di kelompok sini sudah.
Selanjutnya tadi silakan dimasukkan ke dalam tas. Oke, dimasukkan ke dalam tas. Ya. Oke, sudah. Oke. Sudah ya. Pembelajaran dari ini sudah selesai. Bu Ninis harap kita itu sudah belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Bu Ninis harapkan kita ayo duduk. Bu Ninis harap nilai yang terdapat dalam setiap sila ini tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bersiap. Kemudian berdoa mulai. Bismillah.